Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Di sini kita akan membagikan bagaimana sih caranya untuk membersihkan malware yang ada di WordPress kita. Nah, WordPress itu kan sangat open source ya. Jadi bisa dimasukin sama orang-orang lain juga kalau misalnya kita nggak bisa merawat website yang kita miliki gitu. Nah, malware itu juga sangat nggak enak. Jadi bisa jadi teman-teman itu bisa kayak ditolak ads-nya, kemudian bisa tiba-tiba muncul kayak blog-blog nggak jelas gitu ya, pokoknya nggak enak lah kalau misalnya website kita itu kena malware. Nah, langsung aja kita bahas langkah pertama. Yang jelas itu kalau misalnya websitenya terkena malware, bagaimanapun kita harus backup data-data yang kita miliki di website kita. Nah, untuk data-data yang dimiliki itu kita bisa membackup dengan dua cara ya. Yang pertama via panel hosting. Jadi dari misal teman-teman pakai direct admin atau pakai cPanel gitu, bisa dilakukan backup dari sana, dan itu biasanya cenderung lebih lengkap sih dan lebih aman gitu. Yang kedua itu bisa via yang namanya plugin. Nah, untuk yang akan kita bahas sekarang, atau biasanya sih kalau misalnya kita mau melakukan backup, kalau mau aman ya, dua-duanya itu kita bisa lakukan. Karena biasanya kalau misalnya di salah satu aja nanti ya misal ada kejadian yang tidak diinginkan gitu, tiba-tiba data-datanya tidak bisa di-restore satunya, kayak gitu kita masih bisa punya yang lain. Kayak gitu kan. Nah, untuk yang plugin saya merekomendasikan untuk yang namanya plugin Updraft. Nah, di sini saya udah buka websitenya ya localhost gitu ya. Pakai Updraft itu kita bisa add new di plugin gitu kan. Di bagian Updraft. Nah, di sini teman-teman bisa search aja, misal namanya Updraft kayak gitu. Setelah itu kebetulan karena kita memang udah menginstal dan mengaktifasi ya, nanti kalau misalnya teman-teman di websitenya itu belum ada Updraft, nah di situ bisa diinstal, dan kalau misalnya sudah diinstal itu bisa langsung diaktifasi gitu. Nah, terus setelah itu nanti untuk pembahasan mengenai Updraft-nya, bagaimana kita menggunakan Updraft itu, kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa komen di bawah, kayak ya dibahas gitu untuk yang plugin Updraft-nya gitu. Kemudian setelah dilakukan di backup, yang jelas kita kan belum tahu tipe apa malware-nya itu gitu. Jadi yang kedua itu kita harus melakukan scan pada website. Nah, scan pada website ini bagaimana caranya? Kita menggunakan plugin juga yang namanya WordFence. Nah, di sini WordFence. Nah, benar. Jadi WordFence ini berfungsi untuk nge-scan kayak antivirus di website gitu. Dan dia udah diakui juga. Misalnya seperti ini. Kita search lagi, namanya WordFence. Kebetulan kita juga di localhost itu udah di-install juga WordFence-nya. Nanti bentuknya seperti ini. Dan nanti tinggal install dan juga activate gitu. Nah, kalau misalnya nanti udah activate, caranya gimana sih buat nge-scan-nya? Tinggal di point aja, nanti di scroll, biasanya di scroll ke bawah gitu kan. Nah, scroll ke bawah, kemudian kita arahkan mouse kita ke plugin WordFence, kemudian kita arahkan ke scan. Nah, di sini yang cukup kritikal adalah bagaimana cara kita nge-scan-nya gitu. Jadi untuk scanning, biasanya memang
nanti WordFence ini selain juga akan menginfokan kalau ada malware, juga ada kayak informasi mengenai plugin ini belum diupdate, atau PHP-nya masih belum diupdate juga, kemudian WordPress-nya juga belum diupdate, kayak gitu nanti juga akan muncul di sini gitu. Tapi salah satu yang tricky itu adalah ketika kita melakukan scan untuk scan malware-nya gitu. Jadi kita harus melakukan ini. Jadi klik dulu scan option and scheduling. Kemudian kita harus, nah ini yang agak tricky itu adalah advanced scan option. Oh sorry, bukan. Jadi di general option itu kita scroll ke bawah dan kita klik di scan files outside your WordPress installation. Nah di sini karena apa? Karena kita biar bisa ada tahu ternyata ada susupan nih, kayak file susupan di WordPress kita kayak gitu. Kemudian save changes. Nah, misalnya udah kita save changes, setelah ini baru kita lakukan scan. Melakukan scan itu bisa dilakukan dengan cara kita balik ke scan, kemudian klik start new scan. Nah, kalau misalnya udah semua kayak gitu, nanti akan ada report di sini. Nah, report di sini nanti biasanya kalau misalnya di WordPress website-nya itu ada malware-nya, akan ketahuan nih misalnya malware di WordPress-nya itu apa namanya gitu. Misal namanya, misal nama malware-nya, misal nama malware itu VRDA malware gitu, misal ya. Jadi kita bisa kayak tahu gitu, ternyata di website WordPress kita itu ada malware yang namanya VLDA malware gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita udah bisa mendeteksi malware-nya itu, kita bisa melakukan tindakan untuk mengatasi atau membersihkan malware-nya. Nah, kalau di beberapa kasus, karena namanya malware itu kasusnya beda-beda ya. Jadi di beberapa, kita contohkan satu dulu. Kita contohkan satu kasus dulu, gimana sih kasusnya. Jadi misal ternyata ada kayak redirect gitu ya, redirect ke situs yang ini, VRDA strip malware gitu. Nah, situs itu sebenarnya nama situs itu udah disusupkan ke database WordPress-nya teman-teman gitu. Nah, gimana caranya? Itu kita harus membuka localhost-nya teman-teman. Di sini udah saya siapkan ya dari database-nya localhost gitu, localhost bukan localhost, database phpMyAdmin gitu. Nah, teman-teman bisa membuka phpMyAdmin-nya kayak gitu kan. Jadi nanti akan kebuka, ternyata database yang ini gitu, yang disusupi sama pelakunya, katakanlah pelaku ya, hackernya gitu. Nah, database yang ini. Nah, caranya gimana? Pertama kita harus nge-search kata kunci yang ada yang tadi udah di scan di WordFence-nya gitu. Katakanlah kata kuncinya, nah tadi kan kita udah VRDA malware gitu ya. Nah, kita bisa lakukan search dengan cara klik search di phpMyAdmin, kemudian kita bisa klik di sini di bar ini, kemudian kita udah susupi. Tadi kebetulan di website ini udah kita istilahnya susupi kayak code gitu ya, permisalan aja, kayak tulisan di VRDA malware gitu. Nah, kemudian nanti jangan lupa di select all, diusahakan all of the words gitu. All of the words itu biar mengindikasikan bahwa di salah satu file itu ada kata-kata yang sama persis, bahwa di situ ada kayak VRDA strip malware gitu. Nah, terus kita langsung aja go.
Nah, di sini phpMyAdmin akan melakukan pencarian. Nah, kalau misalnya ada pencarian yang cocok gitu, akan ada beberapa yang matches gitu. Ini kan 0, 0, 0, 0, 0, sedangkan di sini ada 2 matches. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan browse, misalnya gitu ya, browse. Nah, di sini bisa langsung ketahuan file-file yang mana saja yang dapat kena malware gitu. Nah, kita bisa search, misalnya biasanya sih kalau yang di beberapa kasus itu ada di post content ya. Kita juga nyontainnya di post content ini, jadi kita bisa klik, kemudian kita bisa search kata-kata tadi kayak VRDS strep malware gitu, kemudian kita bisa hapus di sono. Nah, kita bisa hapus, kemudian misalnya 2 gitu, kita juga bisa hapus juga. Nah, di sini kita langsung bisa menghapus malware tersebut. Kalau misalnya nanti kita search lagi VRDA malware gitu, langsung go, nanti di post di database tadi tidak akan ditemukan kembali. Nah, di situ sebenarnya proses untuk membersihkan malware itu sudah selesai. Cuman masalahnya biasanya kalau misalnya malware itu udah masuk ke WordPress, biasanya nggak cuma 2 file aja ya, kayak gitu, tapi di beberapa kasus ada ratusan bahkan ribuan file yang udah tersusupi gitu. Nah, itu untuk menyelesaikannya kan butuh expertise yang lebih dalam gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, kita bisa bahas gitu. Nah, bisa komen di bawah untuk membahas itu gitu. Nah, terus jadi tadi misal nama malware gitu, terus buka ketiga itu buka phpMyAdmin ya, phpMyAdmin, kemudian browse nama malware tadi ya, kemudian bersihkan kode yang mencurigakan yang berhubungan dengan malware kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya sudah bersih gitu teman-teman kalau misalnya mau membersihkan malware gitu ya. Nah, terus untuk sebenarnya kalau yang mau aman gitu, kita bisa lakukan scan lagi. Jadi kita refresh, kemudian di scan lagi dengan menggunakan WordFence. Nah, di situ nanti akan kelihatan hasilnya gitu. Kalau misalnya ternyata malware ini udah nggak diketahui lagi gitu di sono. Nah, kalau misalnya udah teman-teman bisa kayak misalnya ternyata di situ udah bersih, nah bisa melakukan tujuannya teman-teman di awal. Misal, ternyata websitenya ini awalnya mau diiklankan di Google, atau misal ternyata mau dibersihin dari blog-blog gitu kan, blog-blog atau redirect biar misal ada pengunjung ke websitenya teman-teman, kemudian biar penggunanya itu nggak ke redirect kayak gitu kan. Nah, itu lebih enak gitu. Kemudian jangan lupa juga coba dicek apakah ada admin. Coba cek juga apakah ada nama admin yang mencurigakan. Nah, misal kalau misalnya ternyata adminnya ini nggak di input sama kita gitu, kemudian ataukah ternyata dari admin tersebut kita nggak kenal gitu, jadi itu bisa dihapus dari WordPress-nya teman-teman gitu. Nah, cukup sekian penjelasan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, kita akan diskusi bareng-bareng di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.